Ketika strategi pemenangan dalam pilpres itu mengatakan harus A, B, C, belum tentu pada saat pilkada strategimu A, B, C. Dia berbeda juga. Kemudian kalau di sana ternyata pada saat pemenangan pilkada itu labelnya hijau yang menang misalnya, ternyata pada saat pilkada mayoritas masyarakatmu labelnya putih. Jadi gimana mau mensinkronkan antara pilpres dengan pilkada dengan asumsi kamu mengatakan bahwa sebagai kandidat pilkada saya bisa menunggangi pilpres, bisa menunggangi momentum pilpres. Itu terlalu beresiko. Halo Sobat Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama saya Zahrina dan rekan saya Yuli. Pada tema kita hari ini adalah tentang pilpres versus kandidat pilkada. Baik Pak, mengenai pilpres versus kandidat pilkada, perbedaan perspektif keduanya apa sih Pak? Ya, kita ini kan akan ada pemilu serentak di 2024. Ada pilpres, ada pileg, ada pilkada. Nah, persoalannya buat kandidat pilkada menganggap bahwa pilpres, karena pilpres itu duluan ya, baru pilkada. Jadi kandidat pilkada itu menganggap bahwa pilpres bisa dia tunggangi. Mungkin tidak menunggangi, tapi melihat hasil dari rame-ramenya pilpres, hasilnya seperti apa, gambarannya seperti apa, prosesnya seperti apa, sehingga para kandidat ini berpikir bahwa saya masih wait and see. Siapa tahu nanti saya bisa mendukung salah satu calon kandidat presiden. Kalau saya mendukung calon kandidat presiden berarti saya akan dekat dengan beberapa parpol. Kalau saya mendukung calon presiden berarti saya bisa menghemat biaya. Kalau saya mendukung calon presiden tertentu mungkin saya bisa menghemat kegiatan sosialisasi saya. Sambil mengusung calon presiden, saya juga bisa mengenalkan diri saya. Bisa juga seperti itu. Atau bahkan pendanaan kegiatan pilpres bisa lewat pengelolaan dia sehingga itu bisa dikelola untuk kepentingan pribadinya, bisa juga seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah kandidat pilkada itu menunda-nunda untuk persiapan pilkada untuk kepentingan diri dia hanya karena terganggu dengan adanya pilpres sebelum pilkada. Itu yang jadi masalah. Padahal itu tidak strategis bagi dia kalau dia ingin betul-betul mau menang dalam pilkada, karena dia akan kehilangan banyak waktu dan belum tentu juga itu jadi efektif buat dia, buat yang bersangkutan. Menurut Bapak nih, butuh waktu berapa lama sih untuk seorang kandidat itu dikenal masyarakat sebagai calon pilpres atau pilkada yang baik itu? 6 bulan itu cukup, cuma kan 6 bulan itu ada persiapan-persiapannya. Nah, persiapan itu nggak main-main, itu butuh mapping, butuh observasi, butuh survei, butuh formulasi, kemudian butuh penghitungan-penghitungan. Jadi sebelum turun, seorang kandidat itu harus dibekali dengan analisis yang cukup tentang kondisi wilayah, tentang tren masyarakat, tentang kecenderungan masyarakat, tentang penilaian masyarakat pada kandidat maupun pada pesaing-pesaingnya, tentang keberhasilan publik di sana seperti apa. Nah, jadi variabel-variabel itu ya, yang banyak itu, bukan hanya yang saya sebutkan tadi, banyak lagi variabel itu kita susun menjadi sebuah langkah yang tepat untuk kandidat kita turun ke lapangan selama full 6 bulan. Ya, 6 bulan itu, kenapa kita pilih 6 bulan? Citra Indonesia menentukan 6 bulan agar kandidat tidak terlalu capek. Sebenarnya 3 bulan, 4 bulan itu cukup, tapi nanti dia sampai malam. Dia sosialisasi sampai malam itu kan menimbulkan kelelahan fisik dan kelelahan mental. Bukan apa-apa Zah, kalau kamu bayangkan, kalau kamu jadi seorang kandidat pilkada, dari pagi sampai sore, apalagi kalau sampai malam, kamu akan ngomong itu aja. Ngomong yang diulang-ulang. Itu bosen kalau kamu gak punya daya tahan. Nah, untuk menghindari kebosanan itu agar kamu bisa tetap terlihat fresh, kandidat gak boleh terlihat lelah. Dia harus kelihatan tercium wangi, terlihat gembira, terlihat ekspresinya memberikan harapan itu. Jadi buat apa dia? Oh, Adinda, saya sudah datang hari ini bisa 6 titik saya. Tapi dia tidak sadar, dia datang 6 titik, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam, mukanya udah cemberut, mukanya udah asem gitu loh, udah gelap kata orang. Nah, itu bukannya malah membuat orang simpati pada dia. Dan banyaklah strategi-strategi yang bisa kita jaga di Citra Indonesia itu.
Kita ada Mbak Lia, ada Mbak Risma yang bisa mengerti tentang itu gitu. Jadi nggak sederhana itu, nggak dianggap bahwa frekuensi itu akan menghasilkan hal-hal yang optimal, tidak. Karena kalau dia frekuensi itu akan menghasilkan hal yang optimal, artinya orang yang paling banyak uang, yang paling kuat, yang paling punya banyak tenaga yang akan menang. Tapi kan nyatanya tidak. Yang menang itu adalah orang yang paling tepat dan paling cerdas menentukan momentum-momentum yang memanfaatkan momentum yang bisa dibuat atau yang muncul secara seketika dan dia manfaatkan momentum itu. Itulah kenapa nggak semua orang terkaya di muka bumi ini bisa jadi presiden. Itu yang jadi persoalan kita. Terkait memanfaatkan momentum nih Pak, tadi sudah disinggung di awal bahwasanya banyak kandidat pilkada yang mementumkan pilpres sebagai ajang untuk promosi, menghemat waktu. Nah, untuk strategi itu sebenarnya layak atau tidak sih Pak? Ya enggak lah, itu strategi yang ngaco itu. Tracknya beda, ya kan? Track pilpres itu akan memiliki warna yang berbeda dengan tracknya pilkada. Ketika kamu misalnya mendukung kandidat A, belum tentu pada saat pilkada kandidat A itu mendapat simpati masyarakat, terlepas dia menang atau kalah. Kemudian dalam pilpres ada koalisi partai. Apakah koalisi partai itu sejalan dengan tim suksesmu di situ ketika kamu maju pilkada? Ketika strategi pemenangan dalam pilpres itu mengatakan harus A, B, C, belum tentu pada saat pilkada strategimu A, B, C. Dia berbeda juga. Kemudian kalau di sana ternyata pada saat pemenangan pilkada itu labelnya hijau yang menang misalnya, ternyata pada saat pilkada mayoritas masyarakatmu labelnya putih. Jadi gimana mau mensinkronkan antara pilpres dengan pilkada dengan asumsi kamu mengatakan bahwa sebagai kandidat pilkada saya bisa menunggangi pilpres, bisa menunggangi momentum pilpres. Itu terlalu beresiko. Bisa saja momentum pada pilpres bisa dimanfaatkan atau sejalan atau sama dengan track pilkada, tapi kan peluangnya kecil, belum tentu. Jadi beresiko sekali lah kalau kita mengharapkan bahwa pilpres bisa menguntungkan kita sebagai calon atau kandidat pilkada, itu sangat beresiko. Oke, kita lihat sendiri nih ada beberapa kandidat sebelumnya yang menjadikan momentum pilkada itu sebagai batu loncatan untuk dia maju di pilpres mendatang. Nah, menurut Bapak, adakah strategi yang lebih cepat dan layak selain menjadikan pilkada tersebut menjadi batu loncatan ke pilpres selanjutnya? Kalau besok kan pilpres dulu baru pilkada. Tapi kemarin-kemarin pilkada dulu baru pilpres. Orang memanfaatkan momentum itu. Tapi kalau misalnya pilpres mau memanfaatkan pilkada, besok udah nggak bisa lagi, karena besok itu dari hari ini sampai besok itu pilpres duluan baru pilkada. Dia nggak bisa memanfaatkan. Sementara misalnya pilpres dari koalisi X gitu dan menganggap bahwa 20% di wilayah Indonesia kepala daerahnya dari koalisi X, nggak bisa juga dia manfaatkan hari ini untuk kepentingan itu, karena orang-orang besok itu akan memikirkan dirinya masing-masing. Dia mau ikut pilkada dan bagaimana kandidat yang diusung oleh koalisi itu bisa untung buat dia atau tidak. Jadi besok itu seperti kumpulan kebun binatang itu, berisik gitu. Ada suara harimau, ada suara kelelawar, ada suara burung, kemudian ada suara kambing, ada suara apa, banyak sekali, itu berisik. Jadi keberisikan ini berkonsekuensi besar buat orang yang ingin maju pilkada kalau menganggap bahwa keriuhan pilpres bisa dia manfaatkan. Yang bisa dia lakukan adalah dia mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menata tim suksesnya, menata tim konsultannya, menata jejaringnya, menata yang segala macam yang ada di potensi dirinya. Jadi kalau mau memanfaatkan pilkada untuk pilpres besok tidak bisa lagi, mau memanfaatkan memanfaatkan pilpres untuk pilkada juga nggak pas, masih penuh resiko itu. Kita susun strategi yang pas selama 6 bulan dia bersosialisasi. Karena sebelum dia bersosialisasi kan kita bekerja setahun sebelum itu, ya, bahkan 1,5 tahun itu lebih bagus. Jadi kalau kita dapat 2 tahun kerja, berarti 1,5 tahun kita mempersiapkan dia untuk sosialisasi.